Penjelasan dari PPL Pertanian Kabupaten. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang selamat siang menjelang sore ya. Agak grogi juga, Pak. Enggak apa-apa, biasa aja. Masih kenal, Pak ya? Sama saya, Pak ya? Ya, Mas Yosa. Saya Yosa, mungkin KUPT masih kenal lah. Kalau bapak-bapak yang di SP10 mungkin belum kenal, dan petani-petani yang di sini juga belum kenal. Nah, kendala permasalahan dalam budidaya pertanian, khususnya di Bulungan, itu kita banyak kendala, terutama tadi keasaman tanah. Nah, dalam budidaya pertanian, ada hal yang sangat utama tadi yang kadang kita juga tidak perhatikan, Pak, dalam hal berbudidaya. Ya tadi, keasaman tanah tadi. Lalu ada kiat-kiat cara apa agar membantu kita dalam agar hasil produksi tadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ternyata memang cukup berat, apalagi di Kalimantan khususnya. Ya, tanahnya cuma 4 ya. Seperti itu. Ya bisa kelihatan, Pak, dari tabel tadi yang saya bagikan, itu adalah tabel keasaman. Nah, bisa dilihat tabel keasaman tanahnya seperti itu. Apabila pH-nya 5, kita pupuk seperti Ponska, itu juga terserap hanya sedikit. Paling 0, berapa persen. Nah, kalau sudah ngelihat pH-nya segitu kita pupuk, berarti kita sudah kehilangan modal. Biaya jelas. Biaya modalnya pupuk. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiganya apa, Pak? Tanaman juga belum tentu makan. Ada syaratnya. Ada syarat tanaman bisa menyerap unsur hara itu berdasarkan ke derajat keasaman tanah. Makanya ada tabelnya. Paling normal ya di kisaran 6,8. Paling rendah itu di 6,5. Nah, itu dengan syarat seperti itu unsur hara yang kita berikan itu pasti akan terserap Tanaman sempurna. Nah, makanya ada presentasi juga berapa pupuk kita kehilangan, misal kita pH-nya sekian persen dan kerugian kita sekian persen. Nah, di sini kita nanti praktek kiat-kiat seperti itu. Cara pengukuran pH tanahnya juga ada alatnya sebenarnya. Kalau bisa, modal hasil pertanian bapak-bapak petani beli alatnya. harus punya. Kenapa? Karena kita harus kontrol, Pak. Intinya di situ, dalam budidaya kita harus kontrol. Jadi bukan pemupukan aja. Jadi kalau bisa pH tanah, pH meter itu harus punya. Saya bawa alatnya nih. Nanti kita adakan. Bisa dilihat. Nah, kalau bisa yang tancap seperti ini. Tanpa baterai. Kemarin Bapak pakai lidah kan? Nah, ini nggak usah pakai lidah sudah. Aman sudah. Alat sudah. Pak, mau Ini. nanya dulu Pak ya. Ini pH meter. Enggak, mau nanya dulu. Ada kan unsur hara makro utama dan hara mikro. Mikro aja terbagi beberapa. Hara mikro terserap dalam keadaan pH berapa? Hara makro terserap dalam keadaan pH berapa? Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus, Pak. Jadi pH mikro itu terserap dalam kondisi Hara mikro. unsur ya, hara mikro ya. Hara mikro terserap itu seperti apa dan syaratnya seperti apa, Pak ya? pH berapa? Dan unsur hara makro juga di rentang pH berapa dan syarat seperti apa? Ada, kita lihat di tabel. Bisa, Pak ya? Mbak, buka tabel kasih lihat. Nah, ini di tabel ada saya sampaikan di tabel. Tanpa tabel pun bisa sudah terbaca. Makanya pertanian di Bulungan itu dominan unsur hara mikro yang terserap karena pH tadi 4 sampai 5 ke bawah. Pasti yang dominan Fe dan Al. Kalau padi bisa kelihatan itu menunjukkan gejala asam-asaman, Pak. Contohnya daun mulai menguning. Nah, itu bukan kekurangan urea, enggak ya? bukan, tapi keracunan. Keracunan. pH rendah, pupuk mikro lebih banyak terserap. Yang ini membuat tanaman keracunan unsur mikro. pH tinggi, pupuk mikro terserap, cuma nggak terlalu banyak karena yang mulai diimbangi ada pupuk makronya.
Apabila pH di ntar kisaran pH berapa itu? Masalahnya pH yang paling terendah kan 5,9 itu, dan pH tertinggi untuk normalnya itu 8,1. 6,5 Pak. 5,9 Pak. di mana tuh? Rata-rata petani konvensional seperti itu kan, terutama petani organik. Ah, benar. Kalau secara konvensional 5,9, makanya dengar dulu Pak ya. Dipahamin kalau pH rendah, tanaman masih memiliki apa ya? Namanya toleransi hidup. Iya. Dia hidup cuma produksi tidak Bisa maksimal. Karena apa tadi? Pupuk mikro yang lebih dominan terserap. Seperti kita gambarkan di tabel, Pak. pH makin ke bawah di 4,9 itu yang terserap malah pupuk mikro dominan. Fe dan Al. Kalau bisa di rentang netral di 6,5 sampai di 6,8. Itu seluruh internasional, Pak, yang gunakan. Kalau pupuk kandang yang dikatakan matang itu memang fermentasi. dicek pH-nya itu di kisaran 6. 5,86. Kalau bisa dinaikkan lagi sampai di kisaran di 6,5. Coba ya. Pupuk makro ya tadi saya bilang NPK, CA, SMG itu pupuk makro. Nah, pupuk makro terbagi lagi. Makro sekunder. Makro primernya apa? NPK. Sekundernya CA, MG, S, sulfur. Setelah itu kalau mikronya FeAl, boron, apa lagi bahasanya ada sulit nih. Mangan. Nah, di sini sudah ada sekitar 16 unsur hara, baik makro dan mikro. Kalau saya tambahin, Pak. Sebenarnya unsur hara itu bukan ini saja, NPK. Kalau saya awalan pasti CHO. Kenapa? Selama ini kita kenal cuma NPK dan lain-lain ya, tadi kita sebutkan. Kalau saya pribadi, saya duluan CHO. Penggemuran ya. C-nya karbon, O-nya oksigen. Karena ini terhubung semua, Pak. Tapi dominan tanah sini harusnya banyaknya C-nya, Pak. Nah, tadi kalsium Ya, karbonat. cuma kalau hanya ini kombinasikan dengan kapur tohor itu, Pak. Kalau kita menggunakan kapur tohor secara konvensional, orang yang nggak mengetahui, pH-nya bisa naik tanaman stres. Kalau di Kalimantan diekstrimkan saja pH 14 tidak masalah, Pak. Karena dominan tanah kita di Kalimantan itu tanah asam. Batuan induknya pun asam. Makanya apalagi tanah-tanah seperti ini, kayak di Selimau ini kan termasuk dekat sungai juga. Dia aluvial, terjadi endapan. Makanya, Pak, kalau secara bahan organik kayak di SP Tanjung Buka ya. Tanjung Buka itu organiknya tinggi. Cuma pH rendah. Kalau kita yang di daratan, yang di gunung tadi, itu organiknya rendah, tapi pH agak sedikit lumayan. 5. Sebenarnya kalau secara hitung-hitungan yang paling gampang itu diolah itu tanah daratan daripada tanah seperti di SP. Karena banyak kendalanya, faktor pembatasnya banyak sekali. Jumlah air banyak. Nah, lalu nggak ada yang nanya, apa saja penyebab kemasaman selain batuan induk? Apa, Pak? Penyebab kemasaman tanah? N dan K. Enggak, pengolahan lahan yang baru dibuka itu kan akar-akar. Nitrogen sama kalium itu kan turut berpartisipasi menurunkan derajat keasaman tanah. Kurang tepat, Pak ya. Ya, termasuk pupuk NPK itu, Pak. Ya berarti Kalau kita sering ngocor di Berarti- lubang tanah, pH pasti drop. berarti pola pemupukan. Kedua, apalagi ya penyebab pH tanah asam? Pasang surut. Bisa jumlah kapasitas air yang ada di tanah. Otomatis oksigen berkurang, itu juga memacu tanah kita asam. Yang ketiga, Pak, jumlah tanaman yang ada di lahan. Semakin banyak tanaman, baik rumput dan tanaman yang kita budidayakan, itu pasti menyebabkan juga tanah kondisi asam. Kok bisa? Kenapa?
Karena akar-akar tanaman tadi itu pasti akan menyerap oksigen di dalam tanah, sehingga kadar oksigen di tanah akan menipis. Nah, itulah jadi hidrogennya di dalam tanah itu bebas, Pak. Nah, itulah yang menyebabkan tanah kita asam. Sebenarnya derajat ion hidrogen saja sebenarnya. Kenapa harus ditambahkan kalsium karbonat, kalsium CaMg kayak dolomit? Kenapa harus ditambah CaO, CaOH, apa CaO? Kalau Supaya menggemburkan tanah sehingga oksigen gampang masuk. selain memasukkan kalsium juga memasukkan Oksigen. oksigen, biar ikatan ion H tadi bisa berikatan dengan oksigen yang kita masukkan tadi. Ada pertukaran kation gitu kan. Benar sekali, itulah namanya pertukaran kation. Nah, kenapa pemupukan juga bisa menyebabkan pH tanah ngedrop? Ya itu tadi, berlebihan. Ya kan? Makanya sosialisasi. Tepat sekali, karena perilaku kita pemupukan tidak mengikuti Anjuran. Aturan. Taunya NPK dibagi, anjuran. Poska pembagian subsidi hajar. Seperti itu. Padahal tidak perlu itu ya. Itu tepat sekali, karena kita tidak selalu melihat tanaman kecil ini lambat betul besarnya ya. Otomatis bukan kapur yang kita masukkan, tapi pupuk. Pasti akan bereaksi asam apabila kena air. Apalagi ada air sungai, apalagi air hujan, tambah asam. Sudah terjadi di lahan saya nanam rumput pacong itu. Saya pikir beli NPK yang 500.000 pun saya sudah beli. Yang mahal-mahal. Nah, Tabur. Kok tapi kita belum bicara pemupukannya, baru bicara tanah. keasaman tanah. Nah, pupuknya kalau bisa nanti jangan beli yang seperti kelas-kelas subsidi ya, maaf ya. Bukannya saya menjelekan barang subsidi, tapi kalau bisa jangan yang subsidi. Dan hindari juga pupuk yang ada kandungan klor. Biasanya pupuk subsidi ada klornya sedikit. Makanya lebih parah di pupuk non, Pak. Contoh ya. Di pupuk, kalau umpamanya kita minum obat sakit kepala ya bodrek, paramen atau apa, itu tertera kandungan di situ kalau penggunaan jauh. Di pH. Hama penyakit nanti bisa kita kurangin, Pak. Karena tanaman memiliki antibodi sendiri apabila makanannya tercukupi. Itu bisa kelihatan dan signifikan sekali dampak itu. Nah, tadi saya sedikit gambaran pupuk-pupuk yang non klor itu memang agak mahal biasanya. Seperti itu. Nah, kalau pupuk K-nya hindarin pupuk yang ada klornya. Contohnya apa, Pak ya? Dari namanya aja kelihatan tuh. KCl. Jeruk kan pakai KCl. Sebenarnya bukan pemanis. Kalau saya sedikit sedikit nge-share saja. K itu untuk membesarkan sel buah. Kalau pada saat fase buahan. Jadi fungsi K itu hanya memperlebar sel-sel luar kulit buah. Bagian isi itu N yang dominan. Kalau saya membuat fase bukan berdasarkan saya sendiri, itu kalau secara teman-teman umum itu dua saja, vegetatif dan generatif. Kalau saya bagi lagi. Fase pertumbuhan, pembungaan, pembuahan dan pematangan. Nah, kadang manis tidak ketemu karena tidak melewati proses pematangan. Memang kita pahami cuma dua fase saja ya, vegetatif dan generatif. Kalau saya pisah. Vegetatif sendiri, pembungaan sendiri, pembuahan sendiri, dan pematangan sendiri. Seperti itu. Tapi kita bicara bukan masalah pupuk ya. Nanti dulu. Tanah dulu. Nah, di sini sudah ada bahan kapur tohor. Ini senyawa kimianya CaO. Kenapa harus pakai ini? Kenapa harus pakai kapur tohor apa gamping? Ini sama nggak dengan dolomit, Pak? Ini? Beda. Ini kapur gamping ini aplikasinya beda. Dari senyawa saja sudah berbeda, Pak. Ini CaO, senyawa kimianya. Kalau dolomit itu CaMg. Ini dipakai di tubuh-tubuh untuk plester dinding rumah ya. Ya. Jadi ada dua senyawa saja, kalsium dan
oksigen. Di Gunung Kidul banyak itu. Makanya di Jawa. cepat Orang sekali. dulu kan belum ada semen pakai itu. Ya, benar sekali. Jadi cepat sekali naikkan pH tanah. Sama kalau bisa, kalau kita air sumber siramnya juga dari air sungai, untuk memperbaiki kualitas air, kita cukup pakai ini. Jangan pakai kaporit sama Halo. tawas. Ini alami nggak sih Pak atau Halo, Pak diambil Min. hasil olahan Pak? Maksudnya dari alam seperti itu kan? Ini mineral, masuk kategori mineral. Dibakar dulu itu. Mineral pasti alami. Ini dari batuan kapur. Dibakar. Hasil olahannya, pembakaran, Bisa dikasih baru namanya gamping. dibakar. Iya, Tohor. dia ambil, ada yang ambil. Tahu ya prosesnya ya? Lagi bulan ini. Jadi dari kalsium karbonat, Belum diselesaikan anunya. itu batuan kapur alam. Oh, Senyawa yang bisa kimianya telepon mereka. ya kalsium karbonat, CaCO3. Air baru mau jadi Seperti itu. Diolah menjadi CaO. karena dibakar. Dolomit kelemahannya paling tinggi di pH 8. Kalau itu Ini pH-nya sampai 14. Hmm. Daya kerjanya berbeda. Ini daya kerjanya cepat. Yang punya urusan. Tapi kalau dolomit Mereka. daya kerjanya lambat. efeknya Pak, Saya efek, telepon efek mereka buruknya, nanti, efek, ya. efek dampak negatifnya penggunaan ini secara terus menerus. Dampak penggunaan ini Secara terus menerus. kalau di Kalimantan enggak juga berdampak maka sangat perlu sebelum pemupukan. Untuk mendapatkannya gimana Pak? Biar nggak bingung petaninya. Kalau mendapatkannya untung saja sekarang di Tanjung tuh ada toko Alen ya. Ya, Bisa toko didapat Alen. di situ. Itu naiknya sangat cepat juga. Bulan kemarin masih harga di 55 per plastik, sekarang sudah 75.000 Satu plastik Berapa seperti kilo itu itu, Pak? per Kilo. Kantong kayaknya plastik ini. per satu kantong Untuk plastik. aplikasinya seperti apa Pak? 1 kilo ini diencerkan sama air sebanyak 20 liter. Itu starternya. Nanti dari biangnya tadi kita ambil lagi 1 liter, diencerkan sama air 20 liter. Tapi itu nggak bisa jadi patokan karena lahan kita berbeda derajat keasamannya. Makanya perlu alat Pak. Nanti ketemu sendiri berapa sih yang anunya naiknya. Seperti itu. Itu kalau ditumbuk, kalau ditaburkan nggak bisa Pak? Panas Pak. Jadi Kalau- harus kalau- dimakan semalam dulu. Kalau mau ditaburkan, ini biarkan saja terbuka di rumah pondok apa di mana. Nanti dia bubuk sendiri. Paling bagus ini dihancurin baru dicampur di air. Berapa? 2 kilo untuk Sekilo untuk 20 liter air. nanti dari 20 liter air itu Diencerkan itu diencerkan sebanyak lagi untuk 20, itu jadi totalnya 400 liter. 400 liter. Nah, Kirain kalau itu ditumbuk aja terus nanti Jadi per ditaburkan sekilo itu bisa setelah jadi diangkat. bagus dikocor. 400 liter Dikocor. Oh, per kilo. per kilo. Tapi kalau kita bisa beli bisa 5 kilo ya satu. Ini satu bungkus 5 kilo 75.000. 400 liter kita dapat, itu bisa 3 kali guna. Jadi kisaran 1.200. 1 ton 200. Kan 3 kali pakai dalam Lahan 1 kilo. hektar. Berapa 1 hektar ini dipakai? Nggak bisa patokan Pak karena pH tadi. Ini setiap pemupukan saja kita pakai. Kadar tanahnya kan lain-lain. Akan berbeda. Apa sih dolomit ada nih untuk apa? Petrocas ada nih untuk apa? Ada untuk penyangga tanah dan ada untuk mempercepat Ini fungsinya untuk apa tadi? mempercepat menaikkan pH tanah yang asam. Tapi dia cepat naik, cepat turun kembali. Jadi harus rutin. Campur pasir, Pak. Hah? Ranteng aja. Jangan campur pasir gak ada guna. Nah, kok cepat naikkan juga cepat turunkan? Bagaimana kalau di tanah kita? Makanya ada namanya pembenah tanah tadi saya sebut. Ada 5. Ranteng, Pak. Itu kayak seperti pupuk ya Pak? Iya tadi. Masih ingat ya? 5 bahan pembenah tanah tadi. Tanam 1 genggam. Apa aja Pak? Yang pakai ini dikasih. Ya, saya nggak ingat. Tapi ini saya dikocor. Bahan Bahan organik. bahan organik. Berarti kalau seperti lahan yang sudah humus itu nggak perlu lagi ya? Nggak perlu lagi. Contohnya kayak tanah di Tanjung Buka. Itu organiknya sangat tinggi. Jadi nggak perlu pakai ini. Perlu Pak. Pembenah tanah, pembenah. Masih bahas pembenah tanah. Hmm. Oke, apalagi yang kedua? Masa sudah lupa? Ini harus diingat Pak. Ini wajib. Kadang-kadang petani Ya, juga pupuk melupakan. organik mungkin, Pak. Nggak ya? Tadi bahan organik, kedua kapur. Oh, kapur. Kapur pertanian.
Yang ke- upload kan di sini ya, nggak usah anu. Nggak usah dicatat. yang ketiga Bapak-bapak. Kan diupload di sini. Yang ketiga, Tinggal di download aja. mikroorganisme. Apa itu? E4. Macam-macam, ada E4, ada agen hayati, trichoderma. Dan teman-temannya Asam banyak umat ya. gimana? Nanti Pak, belum Pak. Oh, belum sampai ke sana. Yang keempat apa Pak? Arang. Warang. Biochar, Arang itu banyak fungsinya. sekam padi dibakar jadi biochar arang. Selain juga mengurangi Motor bisa Pak. pembelian kapur, Saya tanam 16 di rumah. pH arang itu juga basa di kisaran 8. Sudah saya panen kemarin. Itu Tadi kandungan malam saya silikanya makan. itu Pak ya? Selain kandungan silika, sebenarnya bukan silika, tergantung jenis bahan baku pembuat arangnya juga. Kalau bahan bakunya dari kayu-kayuan bisa nggak ada silikanya dong. Jadi apa? Cuma CaO saja nggak ada di situ. Karbon, oksigen pasti. Kalau anu padi itu Nah, kalau gilingan anu apa? padi Sekam padi, silikanya ada. Dibakar. Cuma berdasarkan perlakuan juga. Apakah petani padi menggunakan pupuk silika? Kalau tidak, sedikit sekali kandungan silika di gabah. Di sekam itu ya? Iya. Pakai abu vulkanik lah. Pak. Nah, kecuali tanah-tanah Jawa itu sudah ada silika alam. Makanya kualitas beras di sana sudah baik, kan dulu Pak premium. di Palopo dulu kalau kita lihat anu padi itu kuning daunnya itu kita kasih itu anu padi itu sekam padi yang sudah diterbakar itu kita hambur itu anunya daunnya itu ini jadi hitam itu Pak. Apanya jadi hitam? Padinya itu daunnya tadinya kan kuning. Oh, jadi lebat, hijau lagi. lagi, Ya ya. karena tadi pH-nya sudah Netral. naik. Oh nah itu ya. Nah, jadi arang ya. Ya arangnya Arang abu kalau bisa digunakan. Abu bakaran. Iya. Tapi bakar kayu anu bahan yang dibakar jangan menggunakan minyak tanah ya. Sama bensin. Tuh, Pak. Aku masih bingung. Bingungnya gini. Ini 16 diterangkan memang cantik-cantik masuk. besar-besar. Tapi bagaimana caranya untuk menerapkan itu di lokasi pasar Sudah panen aku. Belum. Apakah dia hendak ini? Belum arah penerapan, masih penjelasan dulu masalah kapur. Nah, yang kelima namanya asam humat. Nah, asam humat itu dari mana? Itu sebenarnya humus. Kalau kita ngambil humus di hutan, Semua berbuah sudah. pasti ada kandungan asam humat, fulpat dan humin. Kita kasih biochar. Campur-campur. Pupuk kandang, apakah ada humusnya? Yang diharapkan kita pakai pupuk kandang apa sih? Humus. Humusnya ya. Tapi proses menjadi humus itu memerlukan waktu yang sangat lama. Apa ini nenes kah? Seperti itu. Jadi pupuk kandang kalau pengomposannya sempurna itu paling banter kisaran 10%. Makanya secara syarat pembenah tanah kurang. Makanya ditambahkan asam humat. Aku ambil bibitnya 12 Itu. pohon. Tapi kita nanti dulu bahasa asam humat kita pakai yang karena ini bisa diusahakan. Arang abu bisa, mikroorganisme juga, mol-molan juga bisa, mol bonggol juga bisa. Kapur juga sudah mulai ada. Setelah itu pupuk kandang juga sudah ada. Sudah 4 syarat ini sudah kita milikin. Cuma strateginya seperti apa, penggunaan kapurnya seperti apa. Mana yang digunakan untuk pengolahan lahan dan mana untuk perawatan. Kalau saya pribadi, sebelum pemupukan saya pasti kocor air kapur, gamping. Karena saya naikkan pH-nya dulu, karena mengikuti syarat ini tadi Pak, syarat makan tanaman. Saya buatkan dulu di pH-nya kalau saya agak ekstrim, bisanya 14. Pada saat di 6,8 saya mulai mupuk. Seperti itu. Jadi kalau sudah pH-nya minimal 6,5 atau 6,8, kita baru tebar pupuk supaya langsung bisa diserap oleh si tanaman. Jadi dikocor ini nggak apa-apa, nggak akan mati tanaman kita. Tapi syaratnya harus diistirahatkan supaya nggak panas tadi, minimal setengah hari lah, 6 jam sampai 1 malam lah. Kalau mau aman ya 1 malam lah ya. Malam lah ya amannya.
Dikocor dulu. Selain kita nggak menggunakan pupuk kandang, cuma kita menggunakan Aminonya bagus. Asam amino dominannya juga N. Kalau di Tarakan rata-rata pakai itu tuh Pak, Iya. sayurnya. Asam amino. Oke, Sobat Survivor kita mau